Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunda Dewi Salsabila dengan NIM 24051020113 dari Prodi Sistem Informasi Universitas PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis risiko dan keamanan pada proses bisnis digital. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa materi, yaitu pendahuluan, e-commerce, Electronic Data Interchange atau EDI, email, e-banking, dan di akhir terdapat kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi membuat berbagai aktivitas bisnis dilakukan secara digital. Contohnya seperti belanja online, transaksi perbankan digital, komunikasi melalui email, dan pertukaran data elektronik antar perusahaan. Penggunaan sistem digital memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko keamanan seperti kebocoran data, penipuan, pembajakan akun, dan serangan cyber. Karena itu diperlukan pengamanan sistem, pengendalian risiko, dan regulasi agar proses bisnis digital tetap aman dan terpercaya. E-commerce adalah media transaksi jual beli secara online melalui internet. Semua proses transaksi dilakukan secara digital tanpa harus datang langsung ke toko. Dengan adanya e-commerce, masyarakat dapat melakukan pembelian dengan lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Contoh platform e-commerce yang sering digunakan yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. E-commerce memiliki beberapa model bisnis, yaitu B2B atau business to business adalah transaksi antar perusahaan, B2C atau business to consumer, yaitu perusahaan menjual langsung ke customer. C2C adalah transaksi antar individu atau customer. C2B merupakan individu yang menawarkan jasa kepada perusahaan. Selain itu terdapat B2G dan C2G yang berkaitan dengan transaksi bersama pemerintahan. Proses bisnis e-commerce dimulai dari pendaftaran akun menggunakan email atau nomor HP. Kemudian customer membeli barang dan melakukan checkout. Setelah itu dilakukan pembayaran menggunakan transfer bank, e-wallet, virtual account, atau kartu kredit. Dan terakhir, barang dikirim melalui jasa ekspedisi seperti JNE atau JNT. Dalam e-commerce terdapat beberapa data penting yang harus dilindungi, seperti data pribadi customer berupa nama, alamat, email, dan nomor HP. Kemudian username dan password akun. Data pembayaran seperti PIN dan OTP, data transaksi, invoice, serta data pengiriman barang. Jika data tersebut bocor, customer dapat mengalami penipuan maupun kerugian secara finansial. Penggunaan e-commerce memiliki beberapa risiko keamanan. Confidentiality adalah risiko kebocoran data pribadi customer dan berarti menjaga kerahasiaan data. Integrity adalah risiko data diubah atau dihapus secara ilegal dan berarti menjaga keutuhan data. Availability adalah risiko sistem down atau error, sehingga sistem harus selalu tersedia. Authentication berkaitan dengan pembuktian identitas pengguna agar akun tidak disalahgunakan. Non-repudiation berarti transaksi memiliki bukti digital, sehingga tidak dapat disangkal. Dan power shift to customer berarti customer mudah berpindah platform jika pelayanan buruk. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan beberapa pengamanan sistem, seperti penggunaan enkripsi data agar data tidak mudah dibaca pihak lain. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan dari akses ilegal. OTP dan MFA digunakan sebagai keamanan tambahan saat login. Selain itu, terdapat password management, backup server, monitoring sistem 24 jam, dan audit log untuk mencatat aktivitas pengguna maupun sistem. Dalam e-commerce terdapat beberapa regulasi pendukung. UU ITE mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar aman secara hukum. Contohnya pasal 30 tentang larangan akses ilegal dan pasal 35 tentang manipulasi data elektronik. UU PDP mengatur perlindungan data pribadi masyarakat. Kemudian PCI DSS merupakan standar keamanan internasional untuk melindungi data pembayaran online. IT auditor biasanya melakukan pemeriksaan terhadap keamanan sistem e-commerce. Hal yang diperiksa antara lain term and condition, data yang diolah, koneksi antar sistem, mekanisme keamanan seperti firewall dan enkripsi data, proses transaksi, SOP perusahaan, dan application log untuk melihat aktivitas mencurigakan.
Selanjutnya adalah Electronic Data Interchange atau EDI, adalah sistem pertukaran dokumen bisnis antar perusahaan secara elektronik. Contohnya, supplier mengirim invoice otomatis ke supermarket melalui sistem komputer. Beberapa dokumen yang bisa dipertukarkan dalam EDI yaitu invoice, purchase order, data pengiriman, dan klaim medis. Pertukaran dokumen dilakukan secara digital sehingga proses bisnis menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam proses bisnis EDI, sistem A mengirim data langsung ke sistem B melalui internet atau pihak ketiga sebagai broker. Contohnya, perusahaan gudang menerima data pemesanan barang otomatis dari supplier. Proses ini membantu perusahaan menghemat waktu dan mengurangi penggunaan dokumen secara fisik. Data yang harus dilindungi dalam EDI antara lain invoice perusahaan, purchase order, data transaksi, data perusahaan, dan dokumen rahasia bisnis. Jika data EDI bocor, perusahaan dapat mengalami kerugian finansial dan kebocoran informasi penting. Resiko penggunaan EDI antara lain unauthorized access, yaitu akses ilegal terhadap data yang dikirim. Illegal modification, yaitu data diubah atau dihapus secara ilegal. Data loss atau duplication, yaitu data hilang atau terkirim 2 kali. Dan third party leak, yaitu kebocoran data melalui pihak ketiga. Solusi pengamanan pada EDI dapat dilakukan dengan enkripsi data, validasi pengirim, audit log, pengecekan perubahan data, dan pengecekan jumlah data masuk dan keluar. Validasi digunakan untuk memastikan data dan pengiriman benar-benar asli. Regulasi yang mendukung penggunaan EDI yaitu UU ITE dan UU PDB. UU ITE mengatur keamanan pertukaran data elektronik antar perusahaan, sedangkan UU PDB mengatur perlindungan data perusahaan maupun data pelanggan yang dipertukarkan melalui EDI. Hal yang diperiksa oleh IT Auditor. IT Auditor akan memeriksa keamanan sistem EDI seperti enkripsi data melalui internet, pemeriksaan perubahan data, validasi pengirim, log aktivitas sistem, dan kesesuaian jumlah data yang dikirim dan diterima. Selanjutnya adalah email. Email adalah teknologi berkirim surat melalui jaringan internet maupun intranet. Email digunakan untuk komunikasi pribadi maupun bisnis karena lebih cepat dan praktis dibandingkan surat biasa. Berikutnya adalah komponen email. Dalam email terdapat 2 komponen utama, yaitu mail server dan klien. Mail server berfungsi untuk penyimpanan, penerimaan, dan pengiriman email. Sedangkan klien merupakan pengguna email yang membuat, membaca, menerima, dan mengirim email. Contohnya Gmail pada HP merupakan klien yang terhubung ke mail server Google. Dalam email terdapat beberapa protokol. SMTP digunakan untuk mengirim email atau outgoing email. POP digunakan untuk mengambil email dari server. IMAP digunakan untuk sinkronisasi email di banyak perangkat. Sedangkan MAPI biasanya digunakan pada Microsoft Outlook. Data yang harus dilindungi dalam email yaitu isi email, lampiran file, password akun, data pengirim dan penerima, serta informasi perusahaan. Jika email bocor, dokumen penting perusahaan dapat tersebar. Resiko penggunaan email antara lain phishing, yaitu email palsu untuk mencuri data pengguna. Spam, yaitu email yang mengganggu atau tidak penting. Malware, yaitu virus yang dikirim melalui lampiran email. Selain itu, terdapat akun hacking atau pembajakan akun dan data klik atau kebocoran isi email. Solusi pengamanan. Pengamanan email dapat dilakukan dengan menggunakan password yang kuat, OTP dan MFA, antivirus, filter spam, serta enkripsi email. Enkripsi adalah proses mengacak data agar tidak mudah dibaca oleh pihak lain. Selain itu, pengguna juga tidak boleh sembarangan membuka link atau file yang mencurigakan. Regulasi pendukung. UU ITE mengatur keamanan komunikasi elektronik dan larangan pembobolan akun email. Sedangkan UU PDB melindungi data pribadi pengguna email seperti isi pesan, identitas pengirim, dan informasi akun. Selanjutnya adalah e-banking atau mobile banking. E-banking adalah proses transaksi bank menggunakan teknologi secara remote atau online. Dengan e-banking, nasabah dapat
melakukan transaksi kapan saja tanpa harus datang langsung ke bank atau ke ATM. Contohnya seperti Brimo, Livin Mandiri, dan BCA Mobile. Jenis kontrol e-banking. Dalam e-banking terdapat beberapa jenis kontrol keamanan. Security control berkaitan dengan authentication, confidentiality, integrity, dan non-repudiation. Legal and reputation control berkaitan dengan privasi informasi, business continue, dan incident response. Sedangkan board and management oversight berarti manajemen melakukan evaluasi rutin terhadap keamanan sistem dan proses bisnis. Proses bisnis e-banking. Proses bisnis e-banking dimulai dari login ke aplikasi, memilih layanan, melakukan transaksi, kemudian memverifikasi transaksi, dan transaksi selesai. Data yang harus dilindungi. Data yang harus dilindungi dalam e-banking antara lain nomor rekening, PIN ATM, password, OTP, saldo rekening, riwayat transaksi, dan identitas nasabah. Jika data rekening bocor, akun nasabah dapat disalahgunakan atau bahkan dikuras uangnya. Solusi dan pengenangan. Untuk menjaga keamanan e-banking digunakan autentikasi user, OTP dan MFA, enkripsi data, incident response, backup data, dan disaster recovery. Disaster recovery merupakan proses pemulihan sistem setelah terjadi gangguan besar atau kerusakan sistem. Regulasi yang mendukung e-banking antara lain UU ITE, UU PDP, regulasi OJK, dan regulasi Bank Indonesia. Regulasi tersebut bertujuan menjaga keamanan transaksi digital dan melindungi data nasabah agar tidak disalahgunakan. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan banyak kemudahan dalam proses bisnis seperti e-commerce, email, dan e-banking. Namun, penggunaan sistem digital juga memiliki berbagai risiko keamanan, seperti kebocoran data, phishing, pembajakan akun, dan serangan cyber. Karena itu, diperlukan pengamanan sistem seperti enkripsi data, OTP, firewall, backup data, serta dukungan regulasi agar keamanan informasi dan transaksi digital tetap terjaga. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.